sama saya, host yang bakal nemenin kalian yang ada di sini. Dan kenalin, nama aku Miza Dilia dan juga teman saya. Dan saya Agi Valentina Purbasari. Oke, di sini kita mau ngundang narasumber yang sangat banyak pengalaman ya kak. Iya, bener. Otomatis di bidang seni. Kalau seni kira-kira apa aja nih ya kak? Puisi. Bisa. Terus siapa? Monolog juga bisa. Terus kalau seni tari juga bisa. Di situ cipta Pen, cipta puisi itu pun juga bisa. Tapi kali ini kita bakal undang narasumber yang sangat spesial, yaitu dari tim monolog dan tim baca puisi. Beri tepuk tangan semuanya. Oke, silakan kakak-kakak masuk. Halo, yuk sini masuk. Oke, gimana nih kabarnya kakak-kakak ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kenalan dong satu-satu sebelum kita bercerita lebih lanjut lagi. Dari Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Kurniawan dari kelas 10G. 10. 11G ya, 11G. Udah naik ya kayaknya? Udah naik. Udah naik. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Anggi Delia Rusandi dari kelas 11A. Oke. Yang terakhir itu adalah aku. Jadi perkenalkan, namaku Atainisa Zayan dari kelas 11A. Oke, mungkin teman-teman bisa agak geser sini ya, biar kita Ya. ngobrolnya lebih enak. Nah, oke. Sebelumnya ini kalau dari Kak Akmal ini sebagai siapa ini? Baca puisi atau monolognya? Jadi saya sebagai baca puisi dari pihak Putra. Dan ini teman saya Anggi. Iya, saya juga baca puisi Putri. Oke. Kalau kakaknya? Aku ini monolog. Ya kenapa nih kok ketawa monolog gitu ya? Kenapa ini? Sebenarnya ada cerita cukup lucu di antara kami bertiga. Jadi kami bertiga itu sebelumnya itu semuanya baca puisi. Oh, sebelumnya baca puisi. Iya. Tapi karena ada suatu kesalahan dan tidak bisa diperbaiki lagi, jadi saya ke monolog. Oke, kesalahannya Rahasia ya ini ya kak. Rahasia apa boleh? Rahasia. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. mungkin ini bisa diceritakan terlebih dahulu ya. Kenapa kok bisa Akmal dan juga Anggi ini bisa minat nih ke baca puisi? Jadi kalau saya itu minat dari baca puisi itu mulai dari bangku SD. Oh, lama ya berarti? Ya, Lama. jadi dari kelas 4 kak, 4 SD. Ya, jadi saya tuh waktu 4 SD itu karena awalnya saya itu kan kegilaan. Ya gitu, oke. Nah, lalu karena mungkin ini saatnya itu mungkin ada pas sama guru saya diajarkan untuk masuk ke baca puisi. Nah, setelah itu karena ada lomba puisi dan beberapa lomba saya terus dilatih dan akhirnya mungkin dapat menang gitu ya. Akhirnya ya mungkin ini puisi ini bisa saya gitu. Dan menurut saya tuh puisi termasuk sebuah ungkapan yang bagus ya. Karena dengan puisi itu kita bisa mengeluapkan perasaan-perasaan kita, gitu. Emosi kita yang terpendam mungkin yang belum terkatakan dari lama ya kan, atau mungkin kapan gitu. Ya perasaan ini perasaan apa aja nih? Perasaannya banyak ya. Ini Ya, yang dimaksudkan jadi, Akmal ini perasaan apa? Kalau mungkin kalau dalam puisi yang dilombakan kali ini mungkin lebih ke perasaan perjuangan, perasaan ingin terus bangkit, perasaan sedih kepada dunia. Kenapa kok apa semakin majunya teknologi kok semakin malah merusak alam gitu. Lanjut nih sama Anggi, kenapa kok bisa lomba baca puisi, pilihnya baca puisi gitu? Jadi awal-awal saya baca puisi itu dari yang itu event yang bulan bahasa atau apa itu yang Oh, yang ada di sekolah? Iya, yang ada di sekolah yang diadakan semasa itu antar kelas ya kak. Ya, terus saya waktu itu alhamdulillah dapat juara 2. Terus waktu yang FLS ini saya diminta sama Bu Ajar Ya. itu untuk coba mengikuti lomba baca puisi. Jadi ya saya coba, ternyata ya puisi itu butuh pemahaman dari isinya. Ya, Kita harus betul. memahami isinya dulu, terus nanti baru kita olah apa ya,
suara, ekspresi. Kalau dari Ataya nih, kenapa kok bisa monolog? Seperti yang tak ceritakan nanti Ya. tadi. Oke, tadi ya. Aku itu baru terjun monolog itu akhir-akhir ini waktu lomba itu. Kan sebenarnya aku ke puisi, tapi karena suatu kesalahan jadinya tuh monolog. Aku lumayan suka ke monolog karena itu seperti tantangan yang baru buatku. Aku bisa belajar olah tubuh, olah suara, bagaimana cara meditasi, dan bagaimana cara memerankan suatu peran yang bahkan aku sendiri kaget kalau aku bisa. Keren sih. Keren. Oke, lanjut nih ke prosesnya. Otomatis proses baca puisi dan juga proses monolog ini kan juga gak sebentar ya Kak ya. Lama pasti. Oke, pasti lama banget. Nih kalau dari monolog nih ya, yang katanya penuh dengan baru kayak bener sih guys. Kalau monolog itu kata yang mungkin masih awam ya di banyak orang. Tapi kalau puisi itu kan sudah banyak orang tahu. Kalau monolog gimana sih prosesnya monolog gitu. Lanjut. Sangat amat lelah sih. Ya kita santai aja ya di sini ya. Kita sharing gitu ya. Lelah sih, soalnya kayak teriak harus mulutnya 3A gitu, harus olah tubuh yang benar-benar sampai lemes, sampai harus nyeret-nyeret macet ke meja gitu. Itu sangat amat melelahkan. Tapi di lelahnya itu aku mulai mendapatkan suatu pengalaman baru yang nggak bakal terlupakan sampai Kapan nanti? Kalau proses sih kok bisa nyeret-nyeret meja itu latihannya gimana? Mesti perlu olah gimana? Itu mungkin bisa diceritakan nih sama teman-teman yang ada di rumah. Gimana ya? Waktu itu kan saya diajari sama Bu Mentari. Nah, Bu Mentari itu mencontohkan kayak gini loh, adegan yang baik buat monolog. Nah, saya amati terus, amati, terus coba, dan kalau misalnya itu bagus, bakal dipertahankan sampai lomba. Oke, itu ya aja dulu, stop dulu. Ini panjang ini. Lanjut nih ya kak, ke puisi. Oke. Untuk Agi dulu apa kenal dulu nih? Agi dulu. Ladies first. Itu kita proses Latihannya tuh sama ya, kurang lebih 1 Iya. bulan. Ya 1 bulan. Jadi kita tuh awalnya disuruh memahami dulu isi dari puisi itu, terus mendalami isi dari puisi itu, terus ada olah vokalnya, ada olah tubuhnya juga. Itu dibimbing sama guru-guru pendamping. Oke, guru pendampingnya siapa nih? Bisa disebutkan. guru-guru pendampingnya itu ada Bu Diva, Bu Indi, Bu Anja, ada Kak Ari juga, ada Bu Mentari juga, dan ada kakak-kakak broadcast. Oke, tepuk tangan dong. Ternyata broadcast bisa masuk ke FLS 3N juga nih ya kan? Ya Allah bisa masuk ke semuanya nih ya Kak. Keren. Oke. Lanjut. Mungkin kalau dari saya itu nggak terlalu beda ya sama dia. Karena ya kita kan kita sama. Mungkin kalau saya tuh mungkin agak sedikit struggle kayak apa, mungkin sedikit telat karena ada apa gitu, tapi ya kan kita tetap diusahakan untuk terus latihan ya. Ya. Kalau untuk prosesnya sih kurang lebih sama, kita dibantu sama kakak broadcast sama guru-guru pendamping yang membantu kita ya. Itu ya dalam proses ya, kita latihan vokal, kita olah tubuh, kita olahraga. Kita juga setiap hari juga itu disuruh makan kencur. Coba di awal-awal jadi makan ya. Siapa yang beli Bukan es saya. di Mbak Kondok? Ya, Sembunyi-sembunyi. Ayo. mungkin itu yang namanya kalau saya Gimana itu rasa ingin membeli es? Oke. Iya, Iya kan. itu tuh lebih ke apa ya? Lebih ke hawa nafsu. Hawa nafsu. Ini tadi kok sempat nyempil
terkait olah vokal, olah tubuh, olah rasa ini gimana sih terkait olah tiga ini bisa dijelaskan sama siapa nih? Ya. Ini yang prosesnya sama nih ya. Ayo. Kalau olah vokal itu seperti kita ngomong A, I, U, dan I, U. Oke. A, I, U, I, U. Itu kayak gimana ya? Kita tuh teriak-teriak, kita tuh harus A, I, U, I, O. Sampai apa tenggorokan itu rasanya tuh kayak sakit gitu ya, kayak sakit. Oke. Itu kalau olah vokal ya. Apalagi kalau tidak bawa minum ya kan. Nah, kalau untuk olah tubuh itu mungkin seperti kita pemanasan, terus kita lari-lari, kayak jogging, terus sama kita memutari lapangan, mutarin tempat parkir, ya. Nah itu apa katanya itu biar nggak megah-megah, ngos-ngosan, Tertata pernapasan. namanya tertata. Itu. Ya sama kayak lagi kayak gitu, kayak naik turun tangga lari-lari 5 kali, 10 kali, 18 kali, 20 kali, 100 kali nih tahu. Hal sekali ya, ingat ya hal sekali. Iya. Gak sampai. Oh, nggak sampai. Oh, olah rasa nih. Olah rasa itu seperti kita itu mendalam. Seperti saat kita bilang hancurkan, nah itu kayak apa ya? Ini mungkin kayak apa ya? Coba itu. Baju lagi. Contohkan dulu ya, nanti contoh. Oh, Contohkan dulu. Mulai karena kita yang mulai akmal ya, jadi dari akmal dulu. Contohkan hancurkan. Ya, contohkan bait yang menurut kamu paling jenak banget. yang paling Ke kamera dong, ke kamera depan. apa ya? Yang paling kenal banget itu Hancurkan. Berapa kali kita pengen ke aduh, aku sedikit Kita hitungin ya kayak gitu ya. Dari kata action kan kamu mulai, oke? Siap? Gak mungkin gak lupa ya ini ya. Aduh, aku lupa. Gimana ya? Aku lupa. Ayo, Anggini yang hitungin. Soalnya sedikit edgy loh kayaknya ya. Ya, oke. Siap? Nah, siapa? 1, 2, 3, action. Aduh, aku sakit. Alasan guys, alasan. Oke, ulang dulu. Kamera depan ya. Ya Kak, ulang Kak. Bang. 1, 2, 3, action. Aduh. Gimana sih ditunggu ini durasi. Hancurkan lagi apa yang kau perbuat. Mungkin seperti itu. Semangat dong. Mungkin itu walaupun nggak maksimal, yang penting ya kurang lebihnya seperti itu karena malu kan. Kenapa sih, Le? Kalau nggak akmal berarti kita lanjut ke siapa, Kak? Ini. Baiknya beda dong dengan yang hancurkan, mungkin yang mana apa yang hancur. Bisa. Ya, mungkin bisa dihitungin dulu ya biar pas nih. Oke. 1, 2, 3, action. Pilih kuda yang paling liar. Pacu. Karena ini yang Misi wajib. Oke, betul. Oh, wajib. Berarti mau yang wajib. Gimana mau lagi yang Tadi kan ada dua ya. Hmm. Ada dua, satunya misi wajib, satunya misi pilihan. Oh, yang wajib apa judulnya coba? yang wajib judulnya adalah apa? Kepada kau. Karya siapa karya? Khairul Anwar. Nah, yang pilihan itu dari Taufik Ismail yang judulnya Membaca tanda-tanda. Kalau yang baca tanda-tanda gimana? aduh sedikit sakit nanti ya. Karena ada kisah yang sangat menyakitkan. Oke. Tusuk-tusuk. Lanjut nih kalau begitu. Ini monolog kok kata yang geser-geser ini meja gimana itu ya ceritanya? Apa dipraktekkan sekalian dia? Iya, nggak apa-apa kan? Jangan. Bersat-bersat. Mungkin part yang menurut Atta itu paling spesial di monolog itu apa? Mungkin bisa diperagakan nih mulai dari suaranya aja. Jadi yang paling kusuka itu waktu menjadi orang gila. jadi di monologku itu ada salah satu part yang
yang paling kusuka itu adalah waktu nyayat karena itu filmnya itu kerasa dan rasa putus asanya itu benar-benar ada di hati. Ini bisa diperlakukan di pas waktu menyayat-nyayat. Tapi jangan setengah-setengah ya, satu dialog kenapa. Sampai habis gitu lah. Ingat nggak? Berarti ini aku ketawa-ketawa. Iya dong. Kita kasih spek dulu ya. Iya. Bentar kak, kan ada alatnya kan. Oh ini. Ya, ini sebagai pengganti silatnya ya. Oke, betul. Fokus ya, ini kalau nggak fokus kan biasanya apa ya kok mamaku sangat mendalami kan. Gitu. Lihat tuh sampai tersentuh ya kayak aduh. Speechless. Tapi hasilnya gimana? Nanti. Jangan Nanti. Ya kayak Akmal ini udah ngomong banget ya. Nanti ya. Mimin dari Ami bisa dihitungin lagi ya kak ya? Lagi. 1, 2, 3, action. Setidaknya rasa sakit ini lebih baik, lebih nyata dari apa yang mereka perbuat kepada aku. Sudah. Tapi aku juga lihat di video ya, kayak kalau silatnya kan dibuang ya. Ya dibuat, tapi kalau dibuat di sini ngenai Kamal. Ya tuh. Terkenal. Ternyata keren nih ya kak ya, dari monolog dan juga baca puisi ini. Kita beri tepuk tangan sekali lagi dong. Pasti latihannya sangat Banget. ekstra. Tuh. Mungkin latar belakangnya nih kak. Ya mungkin kalau dari Akmal, Agi dan juga Ataya ini pasti ada orang di balik layar yang sangat spesial nih ya. Mungkin dari teman sekelas, sahabat, entah itu orang tua, itu bagaimana? Kalau guru tadi kan udah ya, dan sebagai teman. Kalau dari mungkin Akmal? Mungkin kalau dari saya itu yang paling berkesan itu ya tetap guru-gurunya Iya. sama Kak Dona, Kak Miza itu sama Pak Ari juga, komentari juga dan kita dengan lain. Jadi ya, gimana ya? Mereka itu yang membimbing saya untuk bisa jadi seperti itu. Ya, mungkin ada salah tapi dibenarkan. Ada yang udah bagus dibaguskan lagi ya kan. Iya, betul. Betul. Kalau dari Anggi nih? Ya tentunya dukungan dari para guru-guru pembimbing, kakak broadcast, dukungan dari teman-teman semua yang mendukung kami, terus juga dari doa dan restu orang tua. Oke. Kalau dari Ataya nih? Oke. Mungkin nggak jauh sama Andi. Aku berterima kasih sama Kak Miza, Kak Dona, dan kakak podcast lainnya, Bu Mentari, Pak Ari, sama teman-teman yang menyemangatiku waktu udah capek, terus orang tua yang nyemangatin hobi ini sampai akhirnya bisa lomba. Oke, ya betul. Beri tepuk tangan dong. Disclaimer ya teman-teman, selain broadcast juga di dalam FLS 3N ini kita juga bekerja sama juga dengan Cloud Entertainment. Itu yang diketuai juga sama Kak Rega. Kak Rega juga di dalam monolog kemarin itu sebagai tim properti juga. Oke, kita masuk ke season utama kita yaitu terkait pengumuman hasil. Kira-kira perasaan kalian gimana sih waktu lihat pengumumannya? Kalau dari saya itu mungkin ya gimana ya, yang namanya taktik kan tidak ada yang tahu. Ya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, cuman ada yang lebih maksimal. Ya. Ya, mungkin memang belum rezekinya, belum waktunya menang. Nah, mungkin dari kekalahan ini kita bisa belajar buat memperbaiki yang sudah salah untuk jadi yang lebih baik lagi ya. Karena kita ikut lomba ini bukan untuk
siapa yang paling bagus, siapa yang paling baik. Memang ada gitu. Cuman yang paling kita tekankan adalah pengalaman yang kita ambil dari sini. Semua pelajaran yang kita ambil dari sini dan juga segala jenis yang ada di situ bisa kita serap baiknya saja. Dan buruk ini bisa kita sedikit ya. Di bawah sedikit itu artinya apa ini ya? Ya gimana ya? Perasaan pas tahu. Semua boy, tahun depan tunggu saya. Oke, namanya sekolah kan kita bersaing secara sehat. Semoga di kemarin dan lain sebagainya. Mungkin tahun ini saya kalah, tapi kita tidak tahu tahun depan. Iya. Tahun depan ya. Amin. Kalau dari aku gimana? Kurang lebih sama ya Kak sama Akmal. Mungkin waktu kerja pengumumannya ya ya yang jelas tuh kecewa. Tapi ya udah kita mencoba untuk ikhlas. Mungkin kedepannya kita harus lebih berusaha yang maksimal. Kita belajar dari kesalahan. Yang kemarin tuh kita jadikan pengalaman untuk menjadi lebih baik. Bisa Mak. Kalau kecewanya itu sudah berakhir 1 minggu, 2 minggu apa? Sampai kapan nih ya kecewanya kalau boleh tahu? Kalau kecewanya itu Sangat sakit hati itu adalah Akmal. Jadi silahkan Akmal. kecewanya itu mungkin sampai ya Bulan-bulan tadi sampai sekarang ya ini sampai ke sini ya. ya asal beratnya masih Masya Allah ya. Astagfirullahaladzim gitu ya. Kalau bisa kecewa gitu kenapa ya nggak tahu. Mungkin kalau dari Ataya nih gimana nih ketika membaca pengumumannya? Jantung kayak berhenti. Boleh. Meninggal loh kak. Bukan. Saya masih di sini. Ini bukan rohnya ini. Ya kaget sih. Butuh mungkin 3 hari buat ngiklasin itu yang perjuangan selama 1 bulan itu, dan ya melapang dadakan kalau saya itu belum takdirnya di sini. Gitu. Yang namanya lomba kan kita kalau Kalah. kalau dalam lomba sekolah ini kan yang ditunjukkan pengalaman. Mumpung kita masih muda ya. Pengalaman harus banyak-banyakin ya kan ya. Iya. Kayak Najwa Shihab kan pernah bilang ya, habiskan masa gagalmu di masa mudamu, Dan sisakan kesuksesanmu di masa tuamu. Ya, jadi kita nanti di masa tua tinggal bercerita, oh aku bisa nak semangsa ngene loh, aku cetukan juri sing ngene, juri sing ngene. Tahan. Ketemu peserta dari yang ini dari ini gitu. ya. Mungkin di dalam sana ketemu teman baru baru. juga. Nah, di sana tuh ketemu teman baru juga yang dari mana kemarin? JH. JH. Itu sekolah apa? Itu sekolah tapi agak sini pekerjaan asrama gitu. Gimana teman itu karena orang dari JH itu salah satunya adalah teman masa kecil saya. Dipertemukan kembali. Ya, dan sama itu teman saya yang kecil yang coba itu teman baru saya. Ya orang cukup asik lah ya. Nah, banyak pengalamannya juga dia. Dia tuh apa? Saya cukup besar sama dia karena Itu cewek apa cowok nih? cowoknya karena habis banyak ngomong sama saya. Si cowok itu dia bisa berbagai macam bahasa. Wow. Berapa kalau boleh tahu ya? Dia kurang tahu, tapi setahu saya dia itu belajar bahasa Inggris, terus dia juga belajar bahasa Arab, bahasa Jawa, sama bahasa Spanish. Oh, Spanish. English or Spanish? Kamu Wi? Terus langsung masuk HI gitu ya? Ya dia cukup bagus lah ya. Dia juga punya fashion di biola. Mungkin emang anaknya itu anak seni banget kayaknya. Kalau waktu lomba itu kalau boleh diceritakan nih ruangannya, terus suasananya ketika lomba itu gimana nih? Suasana ketika lomba itu Atau ketika nunggu gilirannya itu kayak kalau sama Anggi itu Oh. nervous banget nggak? kalau dari saya itu nervusnya mungkin dikalikan 5 ya kan. Oke. Karena saya itu entah
gak tahu kenapa saya tuh nomor 2. Jadi kayak Tahunya itu dari kapan? tahunya itu waktu diberikan list chart award itu tuh saya salah baca. Saya kira nomor 8. Ya saya agak tenang aja. Terus Hamin berapa menit? Waktu hamin beberapa menit, bukan hamin hari itu. Iya. Beberapa menit. Pak nomor 2. Hah? Itu langsung shock. Gak percaya padahal masih diomongin. Padahal nomor 8 saya. Oh, itu. Saya tuh gak tahu. Delapan. Itu kayak gimana ya? Kok bisa gitu? Ternyata gak aspek. Ini speechless. Padahal itu kan pengumuman kemarin itu hamin 1 harinya udah ada dong. Ya. Ada. Mungkin karena di waktu lihat pengumuman itu saya sembari sedikit sibuk, Iya, sedikit capek. Jadi saya membacanya itu kurang teliti. Ya itu mungkin suatu kesalahan yang harus diperbaiki satu hari nanti. Iya, nanti. Betul sekarang juga sih. Iya. Kita harus lebih teliti. Sangat kaget. Iya. Deg-deg, nervous. Nervous sampai saya pengen muntah. Bener. Dia mau muntah kan? Saya nggak bohong, saya nggak pengen muntah. Sampai itu dia kan nggak bawa itu. Ke bawah Air. Nah, terus airnya sampai dihabisin kak. Nah, sampai pengen muntah karena gimana? Deg-deg kayak apa ya? Yang namanya mungkin ritme jantung itu tidak beraturan. Tapi kalau masuknya ke ruang lombanya itu gimana? Udah kayak biasa. Kalau untuk masuk ke dalam ruang lomba itu sudah kebiasa karena di situ tuh cuma ada 3 juri, tidak ada orang lain, dan itu suasananya itu lebih ke tertutup, senyap, sunyi, tenang. Kayak tempat ini tuh emang cocok untuk kurang puisi gitu, kayak tempat yang kedap suara, silent room gitu kan. Memang kalau kita di situ tuh mau ngapain aja tuh kayak bawaannya tuh relax, cozy gitu kan. Cozy. Nyaman banget. Iya, jadi nervousnya itu cuman sebelum masuk ke dalam ruangan. Nah, setelah keluar dari ruangan, saya lega banget ya kan. Enak, ya. Alhamdulillah akhirnya sudah selesai. Rintangannya sudah selesai. Benar diangkat. Nah itu kan langsung semangat dan ingin nonton ke Tapi kalau dari Akmal sendiri setelah selesai baca puisi itu, menurut Akmal sendiri nih hasil dari puisi Akmal ini kayak aku lega apa enggak gitu ya? hasil Kalau dari Akmalnya sendiri ya, hasil dari kamunya itu sendiri ya. ini sedikit lebih ke angkat terasa ngangkalnya kan. Oh, Awalnya itu sedikit bahagia. ya sedikit ya. Dan mungkin ini gitarannya sudah selesai, ini sudah waktunya berakhir. Mungkin perjuangan selama 1 bulan bisa terbayarkan. Nah setelah itu mungkin sedikit ada rasa kecewa dan sedikit mangkal di dalam hati. Tapi kan itu namanya juga takdir. Dan keputusan juri kan kita tidak ada yang tahu kan. Iya, itu bisa Ya, dikenal. mungkin kita sudah baik tapi akan lebih baik lagi dari kita. Ini dari Anggi nih gimana nih? Ketika mau lomba rasanya, kamu nervous gitu sama Akmal atau gimana? Ya pastinya tuh nervous juga, deg-degan, deg-deg, ya. Masuk di kita kan lombanya di perpustakaan Iya. ya. Itu masuk tuh udah hawanya tuh dingin banget ya Allah. Dan deg-deg, deg-degan. Terus kita ya duduk di kursi itu udah dingin semua ini kak. Terus apalagi waktu udah di nomor urut 7 mau urut 8 itu udah nervous banget. Ya. Jantungnya tuh kayak udah arrhythmia. Iya. Terus waktu masuk ke ruang puisinya tuh ya coba Bismillah. Tapi waktu di situ ya alhamdulillah bisa melewati sampai akhir. Untuk hasil suaranya gimana? Bahagia dengan hasil yang sudah Anggi bacakan tadi atau mungkin Udah plong ya. Kalau udah keluar dari ruangannya tuh udah plong ya. Ya udah kayak yang penting saya udah melakukan yang terbaik. oke, betul itu Untuk hasil akhirnya kita pikir nanti. Yang penting udah berjuang.
hasil akhirnya kita serahkan ke Gusti. Ya, terserah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari Ataya nih gimana? Ya nggak jauh-jauh beda lah sama yang puisi. Nervous ditambah ruang AC di ruang teater itu tiga-tiganya nyala jadinya dinginnya pol-polan harus pakai jaket. Waktu itu kan aku kan nggak pakai lengan panjang jadinya itu dingin mampus. Wadem. Pol-polan. Apalagi dengan melihat kostum-kostum dari pemain yang lain, waduh, sedangkan saya Kemarin pakai apa nih kemarin? seragam Kostumnya? batiknya Semangsa, pinjam dari temanku, sama ya make upnya cuma jerawat ini itu otolin aja sama Iya. yang merah. Kalau boleh tahu Ataya ini ceritanya gimana nih? Kalau dari monolog. Mungkin naskahnya nanti di mana ya? Iya, ini tim broadcast bisa mengulurkan tangan sebentar nggak apa? Oke. Ini ya, Ataya mungkin bisa diceritakan nih sama teman-teman yang ada di rumah. Monologku itu namanya itu Roti Harapan. Nah, Roti Harapan itu berpusat sama dua karakter. Yang pertama itu yang saya perankan banyak sekali itu adalah Naya, dan yang kedua itu adalah Mbok Darmi. Naya itu perempuan, 17 tahun, remaja lah, seusia saya. Nah, Naya itu harus berjuang demi adiknya yang sudah sakit-sakitan untuk adiknya itu tetap hidup sehat. Nah, di tengah kerasnya hidupnya Naya itu ada salah satu pembantu yaitu Mbok Darmi. Nah, Mbok Darmi itu membantu Naya dari segi obat kalau dia ingin ada masalah. Nah, Mbok Darmi itu siap untuk meluangkan waktunya untuk menolong Naya. Oke, gitu ya. Kalau dari Ataya ketika di panggung, mungkin ketika naik panggung itu nervous nggak? Untuk awal-awal itu nervous, tapi kalau udah semakin lama-lama itu nggak terlalu. Tapi ada sedikit kesalahan yang aku nggak nyapo harus ada itu. Oke. Ayo apa namanya kesalahannya kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Betul ya Kak ya? Kalau dari ya kita belum tanya ya Kak terkait isi puisi, makna puisi dari Anggi dan juga Akmal. Ini puisinya sama ya pilihannya juga? Sama. Ini bisa dijelaskan nih salah satu dari Anggi maupun Akmal maknanya. Jadi kalau untuk puisi wajib menurut saya itu memiliki makna yaitu perjuangan dan juga harapan. Jadi dalam puisinya itu kita diajak untuk terus berjuang, dan juga kita diajak untuk terus sebelum kita itu menghadapi suatu kematian itu tuh masih ada kesempatan. Kayak kita tuh sebisa mungkin harus berjuang mencari ilmu dan juga terus menerus untuk melanjutkan perjuangan orang-orang terdahulu. Kayak Jadi sebuah kegagalan Ya. kita harus tetap bisa berjuang. terus kayak kita tuh juga harus terus istilahnya kayak ya lupa namanya apa. Ini juga bisa memberanikan diri ya kalau kita menghadapi kegagalan kita harus tetap optimis. Setelah itu kita juga harus berani untuk menghadapi kegagalan tersebut. Tapi untuk tema besarnya itu perjuangan. Dan juga kita juga harus bisa tanggung jawab. Oke betul. Mungkin dari pilihan Puisi pilihan itu bercerita tentang keadaan alam yang semakin hari itu semakin rusak karena ulah tangan manusia. Itu seperti hutan kehilangan ranting. Seperti sudah dijelaskan sendirinya Ya, bisa lihat puisinya. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dahan kehilangan hutan. Terus sama gunung membawa abu, abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir, banjir air mata. Itu kan kayak mengungkapkan kekecewaan, kesedihan. itu kayak kerusakan dan apa yang kerusakan yang tadi terjadi. Dan tentunya ada lagi kan kayak saksikanlah zat asap yang didesak
karbon dioksida itu dioksid itu menghilas Menghilas paru-paru. paru-paru. Itu kan kayak itu tuh menjelaskan bahwa ada karbon dioksida yang sudah sangat tercemar gitu loh. Kayak Mencemari lingkungan, itu. terus kayak mengganggu kesehatan manusia. Sudah sangat mendalam ya Kak makna dari bisnis. Sebelum kita akhiri podcast ini, satu pertanyaan terakhir untuk teman-teman yang sangat luar biasa ini. Untuk baca puisi nih, bagaimana harapan kalian berdua untuk adik-adik kalian mungkin dari kelas 10 ini yang suka baca puisi ke depannya gitu. Mungkin kalian bisa memberikan motivasi terkait baca puisi ini kan juga termasuk seni yang harus kita lestarikan. Jadi untuk adik-adik kelas 10 ya, Yang baru ini, kalian yang mungkin punya bakat di dalam bidang puisi atau ingin mencoba puisi, bisa nanti kalian mungkin bilang ke guru-gurunya ya, yang tadi sudah disebutkan. Nah itu kalian nanti bisa bilang mungkin saya mau coba ini, terus nanti kalian nanti akan dibimbing dan dilatih oleh guru-guru pembimbingnya dan kakak-kakak broadcastnya juga. Jangan takut untuk mencoba, ya jangan malu, coba dulu nanti Biar kita tahu kita tuh kurangnya di mana, nanti kita perbaiki ke depannya gitu. Iya. Tambahan dari saya mungkin buat yang punya bakat minat untuk ke puisi bisa disalurkan dan juga dikembangkan ya Kak. ya betul. Dan di sini itu juga banyak sekali yang namanya TikTok, ada yang namanya Instagram, ada yang namanya YouTube. Mungkin bisa diupload di sana ya. Oke. Sekarang karena dalam dunia digital sekarang itu yang namanya karya seni seperti puisi, seperti monolog, seperti nyanyi atau apapun itu mudah naik. Iya. Nah, seandainya itu bisa naik, itu bisa berarti baik buat kalian juga. Bisa jadi ladang bisnis, bisa jadi apa, kayak kalian itu bisa dapat pengakuan dan juga seandainya kalian berani upload di TikTok ataupun media sosial yang lainnya, itu kayak mungkin bisa disupport orang lain dan juga mungkin bisa dibenahi sama coach digital yang mungkin lebih pintar dan juga lebih pandai daripada yang di sekitar kalian yang mungkin belum punya atau gimana gitu. Mungkin kalau dari Ataya ini gimana untuk teman-teman yang suka berdrama nih? Mungkin motivasinya bisa disampaikan. Jangan takut untuk mencoba. Nah, sebenarnya kan aku kan bukan anak teater atau yang bisa berdrama kan. Pokoknya itu jangan takut untuk mencoba. Coba dulu, nikmati prosesnya. Lama-kelamaan kamu akan jatuh cinta pada apa yang kamu sukai itu. Betul, yang kamu lakukan, yang dulu itu. Cinta ya. Nah, itu dia ya teman-teman, pengalaman yang sangat luar biasa dari teman-teman FLS 3N, dari Akmal, Anggi, dan Ataya. Kami dari tim broadcast mengucapkan terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast ini. Untuk teman-teman yang bakatnya, hobinya kayak teman-teman yang ada di sini, silahkan bisa langsung join ke broadcast juga, bisa komentar dan lain sebagainya ya Kak ya. Oke. Mungkin dari Kak Anggi, terima kasih sudah melihat podcast ini. Kita tutup, terima kasih, dadah.